Pemerintah melonggarkan sejumlah aktivitas dalam PPKM. Salah satunya uji coba pembukaan 20 tempat wisata di wilayah Jawa Bali. Namun sejumlah syarat harus dipenuhi warga yang hendak berwisata untuk mengurangi potensi melonjaknya kembali penularan COVID-19. Melandainya angka penularan COVID-19 di tanah air membuat pemerintah melonggarkan sejumlah aktivitas dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Salah satunya dengan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di wilayah Jawa Bali periode 14 hingga 20 September 2021. Pembukaan tempat wisata ini hanya berlaku bagi daerah berstatus PPKM level 3 dan level 2. DKI Jakarta yang kini berstatus PPKM level 3 adalah salah satu dari 20 wilayah yang mulai menggelar pembukaan tempat wisata bagi masyarakat. Sejumlah tempat rekreasi di kawasan Ancol telah beroperasi kembali dan bisa menerima pengunjung mulai Selasa 14 September lalu. Beberapa lokasi rekreasi di dalam area Taman Impian Jaya Ancol yang sudah mulai dibuka ataupun beroperasi. Salah satunya adalah di tempat yang ingin saya sambangi hari ini, yakni Dunia Fantasi. Namun pada hari pertama uji coba pembukaan dari beberapa tempat rekreasi ini masih terpantau lengang ataupun sepi di dalam area Ancol. Salah satu faktornya adalah karena faktor cuaca. Sejak pagi hari ini memang kawasan Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan, sehingga minim ataupun sedikit sekali orang yang memutuskan untuk bepergian ataupun berekreasi pada hari ini yang bertepatan dengan hari kerja. Meski telah dibuka, sejumlah wahana belum ramai pengunjung. Untuk mengantisipasi membludaknya wisatawan, terutama pada hari libur nasional dan akhir pekan, pengelola Taman Impian Jaya Ancol telah menyiapkan beberapa hal. Antara lain memperketat protokol kesehatan mulai dari pintu masuk, memastikan seluruh pengunjung memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan sudah divaksinasi, serta menjual tiket secara online. Di sisi lain, pengelola kawasan wisata Ancol juga memperketat pemantauan dan pengaturan di dalam area wisata oleh Satgas setempat agar tidak terjadi penumpukan pengunjung. Kawasan wisata Ancol mulai beroperasi pukul 6 pagi hingga 9 malam setiap hari. Yang datang sistemnya adalah pembelian secara online. Jadi pengunjung itu akan datang itu prediktif, akan terprediksi bahwa besok misalnya Dufan 10.000, Siwet 5.000, Pantai 10.000, semua terprediktif. Nah begitu udah malam itu pagi kita udah penuh, akan kita ban. Udah kita cukup, kita nggak akan jual gitu. Pemandangan serupa juga terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. 3 lokasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta, yakni Kebun Binatang Gembira Loka, Tebing Breksi, dan Hutan Pinus Mangunan, mulai dibuka kembali pada Selasa 14 September lalu. Bagi pengelola Gembira Loka, pembukaan ini menjadi kabar gembira karena kebun binatang ini telah tutup sejak pertengahan tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Namun uji coba pembukaan tidak serta-merta membuat Kebun Binatang Gembira Loka diserbu wisatawan. Adanya aturan yang harus dipatuhi, seperti pembatasan kapasitas dan usia pengunjung membuat puluhan calon pengunjung dilarang masuk ke Kebun Binatang Gembira Loka. Pengelola Gembira Loka menetapkan jumlah kapasitas maksimal pengunjung sebanyak 2.500 orang pengunjung dalam satu hari dari total kapasitas 10.000 pengunjung. Pengunjung juga wajib menunjukkan bukti telah divaksin COVID-19 melalui aplikasi Peduli Lindungi. Selama pembukaan di sini, terutama respon dari saat kita mengupload informasi melalui sosial media memang sangat kontradiktif dalam artian rata-rata pengunjung yang pengen berkunjung di Gembira Loka itu adalah anak-anak, di mana kami terbentur dalam aturan Inmendagri bahwasanya selama uji coba ini kita untuk aturan anak di bawah 12 tahun belum boleh masuk. Walau dengan sejumlah aturan ketat, pengunjung tetap merasa senang dengan dibukanya kembali sejumlah objek wisata. Sosiolog Universitas Indonesia Ricardi Adnan meminta agar pemerintah tetap mewaspadai lonjakan penularan COVID-19 usai dibukanya sejumlah tempat wisata. Ricardi mengingatkan publik harus tetap waspada ketika berada di tempat umum yang rentan terjadi kerumunan. Apalagi masih ada kemunculan varian baru COVID-19. Kelalaian kita terhadap protokol kesehatan itu bisa menimbulkan sebuah masalah baru lagi. Dan dengan adanya varian-varian yang katakanlah kalau varian Delta sudah masuk, tapi kan masih ada beberapa varian yang dari luar yang juga menggunakan. Oleh karena itu,
Yang penting adalah bagaimana kita tetap waspada, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Pendapat senada juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengingatkan pentingnya protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi untuk terus menekan pandemi dan mewaspadai euforia pelonggaran yang berlebihan untuk mengurangi potensi melonjaknya kembali penularan COVID-19. Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari COVID-19. Dalam uji coba pembukaan 20 tempat wisata, pemerintah menerapkan aturan ganjil genap di sepanjang jalan menuju tempat wisata pada hari Jumat sampai Minggu mulai pukul 12 siang hingga 6 petang, sebagai salah satu upaya mengendalikan pandemi COVID-19. Aturan ini bermaktub dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang PPKM level 4, level 3, dan level 2 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Tim Liputan CNN Indonesia.